Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan kembali membahas sesuatu yang cukup teknis ya di MotoGP. Seperti kita ketahui, Ducati ya sudah semenjak beberapa tahun yang lalu tuh menghadirkan beberapa inovasi ya yang berhubungan dengan cara mereka menghadirkan akselerasi lebih ketika misalkan di straight atau di titik setelah tikungan. Jadi mereka dengan cara menurunkan posisi motor, yaitu dengan cara mengkompres baik suspensi belakang, walaupun akhirnya terakhir itu hadir beberapa pengembangan sampai ke suspensi depan yang mereka namakan sebagai whole shot device. Nah, whole shot device ini juga akhirnya berevolusi, teman-teman sekalian. Tidak hanya dipakai pada saat start MotoGP aja, namun bisa dipakai hampir boleh dibilang sepanjang balapan dan dapat diaktifkan semau pembalap. Jadi kalau misalkan whole shot device itu biasanya diaktifkan ketika awalnya ketika start balapan, namun ride height device atau ada yang bilang sebagai shape shifter itu dapat diaktifkan oleh pembalap terserah mereka kapan aja di titik mana aja. Namun biasanya para pembalap itu mengaktifkannya di titik atau spot setelah tikungan untuk menghadirkan akselerasi, di mana mereka akan menurunkan posisi bagian buritan dari sepeda motor agar tidak memperoleh gejala wheelie yang akan membuang-buang energi percuma dari mesin sepeda motor mereka. Jadi akselerasinya bisa lebih kencang kayak gitu. Nah, Ducati memang menjadi pionir ya, di teknologi ini, dan di akhir paruh pertama musim 2021 khususnya mulai di Grand Prix Austria 1 di GP Styria, akhirnya Suzuki pun hadir sebagai pabrikan yang terakhir menghadirkan shape shifter atau ride height device ini. Mulai di Styria, dan boleh dibilang pada saat itu Joan Mir cukup menghadirkan respon yang cukup positif ya terhadap kehadiran ride height device untuk Suzuki GSX RR ini, dan benar-benar menghasilkan perubahan yang sangat signifikan di akselerasi Suzuki GSX RR-nya. Nah, di Grand Prix Austria 2 teman-teman sekalian, seperti kalau misalkan teman-teman sekalian lihat di race-nya sendiri, di sekitar lap 4 atau lap 5 itu hadir kejadian yang cukup lucu gitu ya, dimana firing sebelah kiri dari pembalap Ducati di Avintia Racing, yaitu Enea Bastianini itu lepas gitu ya. Nggak tahu kenapa lepasnya, mungkinan kayak bautnya mungkin kurang kencang gitu ya, cuman itu full satu side firing itu lepas gitu lah teman-teman sekalian. Dan lepasnya side firing ini boleh dibilang tuh menghasilkan, kalau buat saya sendiri sih ini keberuntungan sendiri. Kenapa? Karena biasanya selama ini itu di akhir musim itu pabrikan-pabrikan Jepang, Honda, Suzuki, dan Yamaha itu selalu menghadirkan informasi mengenai paparan motor apa yang mereka telah pakai di musim yang telah berjalan. Nah, mereka tuh pada saat pemaparan tersebut tuh menghadirkan motor, terus firingnya dibuka, kita bisa mengetahui kayak gimana mesinnya dari sebelah luar gitu ya, terus gimana mekanismenya, terus habis itu beberapa sensor-sensor. Nah, hal ini tuh biasanya tidak dilakukan oleh pabrikan Eropa kayak KTM, terus habis itu Ducati maupun Aprilia. Baru nih mungkin salah satunya ya, selain kayak misalkan kalau ada crash gitu. Kalau crash kan berantakan, agak susah ngeliatnya. Namun di kejadian Bastianini ini posisi part-partnya itu masih bener-bener full kelihatan, dan kita bisa menganalisanya gitu ya, part-part apa sih sebenarnya dipakai di Ducati Desmo Sedici, walaupun yang dipakai oleh Bastianini itu adalah Ducati Desmo Sedici GP19 pada dasarnya, jadi belum yang GP21. Namun kalau menurut saya sih nggak terlalu banyak perbedaan di beberapa partnya gitu ya, terutama hal yang mau kita kepoin di vlog ini yaitu ride height devices. Nah, saya sudah siapkan komputer, kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya mekanisme dari ride height devices yang dihadirkan atau yang sempat kelihatan di motor Ducati Desmo Sedici GP19-nya Enea Bastianini. Yuk kita lanjut. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah gambar foto ketika Enea Bastianini itu sebelum masuk pit gitu ya, sebelum masuk pit box kembali, dimana kita bisa lihat firing samping itu benar-benar kebuka. Kita bisa lihat ya beberapa part-part yang bisa terlihat di sini tuh ya, kayak misalkan yang pasti adalah frame-nya yang aluminium gitu, itu ada kayak bulutan gede di samping itu flywheel teman-teman sekalian ya. Terus ada beberapa part-part kayak misalkan ECU. Di beberapa foto-foto berikutnya kita akan lihat lebih detail mengenai suspensi ini.
dan beberapa part-part dari Ducati. Kita bisa lihat juga suspensi depannya itu karbon gitu ya, terus habis itu macam-macam kalipernya. Kalau ini sih udah biasa kelihatan ya, namun yang susah terlihat tuh yang biasanya di sini nih teman-teman sekalian, di bagian dari engine-nya gitu loh. Nah, kita akan lihat di gambar berikutnya. Kita nanti akan fokus teman-teman sekalian ke daerah sini nih ya, ride height devices-nya. Nah, kita akan fokus di sini, dan ini tuh benar-benar kelihatan ada kayak piston, terus habis itu ada suspensi, ada mekanisme linkage-nya, dan ini tuh cukup menarik kalau menurut saya ya. Nah, jadi ini adalah beberapa foto ya dari ini Bastian ini dari sebelah kirinya. Kita bisa lihat ya, kita di sini lihat ini muter kencang banget, gede banget, dan ini tuh adalah flywheel. Flywheelnya dibuat besar, dan flywheelnya ini ditempatkan di luar dari mesin, dan inilah yang membuat waktu itu sempat Yamaha agak sedikit kerepotan di beberapa tahun yang lalu, karena mereka naruh flywheelnya itu di dalam crankcase, sementara crankcase di setiap tahun itu mesti tutup gitu ya, dan tidak bisa dibongkar-bongkar. Kita juga bisa lihat di sini di sprocket depannya itu hadir kayak torque sensor, tetap ada di sini untuk bisa menghadirkan ukuran dari torsi yang dihasilkan oleh engine-nya atau mesin. Kita juga bisa lihat di sini ada rod panjang ya. Rod panjang ini adalah mekanisme rod untuk perpindahan gigi yang dikombinasikan dengan quick shifter. Tetap ada quick shifternya, ini ada kayak kotak silinder warna merah di sini. Dan kita bisa lihat nih bagian atas. Nah, ini adalah biasanya ini ECU nih ya, ECU-nya yang apa namanya? ECU Championship yang hadir dari Magneti Marelli. Kita bisa lihat juga di sini radiatornya 2 ya. Di bagian atas itu radiator cairan untuk engine cooler. Terus yang bagian bawah itu biasanya adalah oil cooler. Swing armnya underbrace sudah karbon. Lalu kita bisa juga lihat di bagian atas ini belum sempat banyak kebuka, cuman ini isinya disinyalir adalah mass damper untuk kayak mengcounter beberapa getaran yang bisa dihadirkan oleh motor gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, dan ini nih yang menarik ya, sistem ride height device. Saya coba untuk zoom. Jadi itu pada dasarnya itu modelnya seperti ini. Jadi dia tuh ada kayak piston di sini ya, piston, lalu ada kayak mountingnya di sebelah sini, dan piston ini dihubungkan dengan linkage bagian bawah dari suspensi belakang dari Ducati Desmo CDC. Sementara ini adalah suspensinya. Nah, terus ada selain dari piston, terus ada kayak piston kecil juga di sini. Nah, ini adalah stroke sensor gitu loh teman-teman sekalian. Kita akan coba lihat lagi nanti di beberapa foto. Nah, ini dia. Nah, ini adalah beberapa foto yang saya coba jelaskan. Jadi ini dia adalah suspensi belakang, lalu ini linkage dari suspensi belakang, dan biasanya di MotoGP itu memang dia nggak langsung. Jadi sistem monoshocknya itu nggak monoshock langsung, tapi dia menggunakan kayak linkage kayak gitu. Nah, ini ada kayak piston hidrolis. Piston hidrolis inilah yang akan memberikan tekanan kalian. Jadi pada saat sistem ride height device-nya itu diaktifkan, dia itu suspensinya itu akan menekan ke arah sana ya. Di sini ada piston, bukan suspensi, piston dari ride height device ini akan menekan ke arah sana menggunakan sistem hidrolis di sini, dan kalau dia ditekan ke sana, maka linkage-nya ini akan meneruskan tekanannya itu ke suspensi, sehingga suspensinya akan terkompres ke atas gitu ya. Dengan suspensi yang terkompres ke atas, maka posisi motor tuh akan jadi ceper bagian belakangnya, sehingga karena swing armnya juga ikut dilesep kayak gitulah, pada dasarnya bahasa kitanya kayak gitu, dilesep. Sementara ini adalah stroke sensor. Stroke sensornya ini bisa digunakan untuk mengukur dari lendutan dari piston hidrolis untuk ride height devices gitu, dan juga pada dasarnya mengukur lendutan dari suspensi juga, karena dia juga berhubungan dengan suspensi. Jadi stroke sensornya ini menarik nih, stroke sensornya ditaruh di bawah kayak gitu dah ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada kayak nipple kabel hidrolis ya. Di sini ada kayak nipple kabel hidrolis pengaktif gerakan piston. Nah, ini nih bentuknya kayak gini tuh udah kayak nipple buat apa ya? Rem cakram ya, biasanya kayak gitu ya. Nah, ini tuh biasanya mengalir kayak cairan hidrolis kayak gini. Kalau misalkan di rem itu kayak minyak rem kayak gitu. Nah inilah yang saya memperkirakan bahwa ada sistem lain nih. Kalau misalkan di sini kabelnya itu diteruskan, ini ada sistem lain yang bisa menghadirkan kayak baik itu tekanan hidrolis atau kompres hidrolis atau dekompres hidrolis.
Nah kayak gitu, jadi kayak ada satu sistem lain kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah jadi ini ya sistemnya jadi kayak gitu, ya, dimana piston hidrolis ini ditempel di bagian bawah dari swing arm under brace, dan satu lagi itu ditaruh di bagian bawah dari linkage. Piston hidrolis right head device ini bergerak maju mundur kayak gitu, maju mundur. Kalau dia maju ke arah belakang, itu artinya dia akan mengkompres suspensi. Jadi suspensinya ini terkompres bukan karena tekanan dari atas, tapi memang dari piston hidrolis right head device-nya ini loh gitu teman-teman sekalian. Nah ini adalah mekanisme dari pengaktifan dari right head device. Jadi bentuknya itu kayak knob atas bawah aja gitu loh teman-teman sekalian ya. Dari knob atas bawah aja. Nah ini untuk naikin ya, rise rear, jadi di bagian belakang itu dinaikin, terus yang bawah itu low, jadi dibuat ceper gitu. Sementara kalau kita bisa lihat lagi di bagian belakang ini sistemnya nggak hidrolis teman-teman sekalian. Jadi ini sistemnya tuh mekanis banget, menggunakan kabel baja sling biasa. Jadi kayak sistem rem tromol gitu ya, kayak kabel sling atau sistem kopling, jadi kayak kabel baja gitu aja nih. Jadi ini kabel baja kayak gitu teman-teman sekalian. Dan ini tuh baik dia untuk naikin atau nurunin bagian belakang, itu yang bekerja, yang menghubungkan knob saklar, boleh dibilang knob switch ini ke bagian ini tuh, ke bagian right head device yang lain itu adalah kabel baja. Nah ini dia teman-teman sekalian, secara umum bentukan atau gambaran sistem right head device dari Ducati. Saya melihatnya seperti ini. Jadi ini ada tombol right head device-nya di bagian stang kiri. Lalu ini yang sudah kita bahas tadi, right head device. Nah menurut saya ada satu lagi nih ya, bentuknya kayak gimana nggak tahu. Dia mengkonversi gerakan dari kabel sling ya, kabel mekanis sling, menjadi gerakan dari tekanan kompres atau dekompres dari hidrolis kayak gitu teman-teman sekalian, kompres atau dekompres dari hidrolis. Nah gerakan kompres atau dekompres dari hidrolis ini akan berefek pada dari sistem hidrolis dari right head device. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya ada dua sistem hidrolis yang hidrolik gitu ya. Jadi dari di tengah ini something yang belum kita ketahui sama sekali. Mungkin ada di fairing sebelah kanan atau di bagian dalam, saya nggak tahu. Cuman ini itu kepo banget ya, saya asli kepo banget untuk mengetahui sistem mekanisme kayak gimana. Cuman minimal kita udah tahu sistem pengaktifannya yang ada di stang, dan juga sistem sistem right head device-nya yang di bagian bawah ini gitu teman-teman. Tinggal yang bagian tengahnya ini yang mengkonversi gerakan mekanis dari kabel sling menjadi gerakan kompres atau dekompres hidrolik yang akan menggerakkan atau mengaktifkan sistem right head devices dari Ducati ini. Kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi kayak gini paparan yang bisa saya informasikan kepada teman-teman. Tadi udah lihat analisa awal saya mengenai sistem dari right head device Ducati, dan perkiraan saya sistem right head device dari pabrikan-pabrikan lain yang sudah ada gitu ya, kayak misalkan Honda, Yamaha, terus habis itu yang terakhir Suzuki, itu sistemnya sih tidak jauh berbeda. Cuman memang mungkin sedikit detail-detail aja yang mungkin berbeda. Namun kalau menurut saya pada dasarnya sama. Jadi kayak misalkan di bagian setang itu posisi knob saklarnya itu outputnya itu sebuah kabel sling gitu ya. Sementara di bagian bawah itu bekerja dengan sistem hidrolik. Pada dasarnya sistem right head device ini tidak boleh sekalipun atau sedikit pun ditambahi sistem elektronik. Jadi nggak boleh jenisnya otomatisasinya itu menggunakan elektronik, karena benar-benar dilarang sekali oleh regulasi dari MotoGP. Itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan informasi di vlog ini bisa mencerahkan teman-teman sekalian mengenai sistem right head device yang ada atau yang dihadirkan di Grand Prix MotoGP tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.